Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Joshua Patabang. Di sini saya akan memulai untuk presentasi dari kelompok 3 sistem pakar tentang diagnosa penyakit mata menggunakan metode forward chaining. Baik, untuk kelompok 3 beranggotakan ada Ahmad Nazar Samputra Pratama, lalu ada Rizky Maulana, ada Niusa Guranor, ada Aryo Atmojo, dan saya sendiri Kevin Joshua Patabang, lalu ada Muhammad Arif Ahmad. Untuk latar belakangnya pada bab 1, di mana penyakit mata adalah salah satu masalah yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di dunia yang dapat berujung pada kebutaan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Juga dengan kendala jarak, biaya, dan jumlah dokter yang terbatas, oleh karena itu sistem pakar ini membantu diagnosis awal dan penanganan dini sebagai tindakan preventif sebelum berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Lalu ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pakar berbasis AI ini untuk membantu diagnosis sesuai dengan gejala yang diinput oleh pengguna. Lalu bagaimana sistem ini memberikan rekomendasi penanganan awal yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa sistem pakar ini dapat diakses untuk masyarakat umum, termasuk mereka yang ada di daerah terpencil. Lalu ada tujuan penelitiannya, ada 3. Yang pertama, untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pakar untuk diagnosis penyakit mata, lalu menyediakan rekomendasi penanganan awal yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, untuk memastikan aksesibilitas sistem bagi masyarakat umum. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Mojo dan akhiran 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 daripada laporan sistem pakar dari kelompok saya. Dan mungkin langsung saya masuk dalam penjelasannya. Yang pertama, yaitu pengertian sistem pakar. Jadi, sistem pakar itu adalah sebuah sistem yang dibuat untuk menggantikan seorang pakar. Lalu lanjut ke dalam diagnosis penyakit mata. Jadi di dalam konteks penyakit mata, pada penelitian yang kita lakukan, itu kemampuan mata untuk menyesuaikan cahaya dan memfokuskan pandangan dapat terganggu oleh berbagai kondisi seperti katarak, glaukoma, atau retinopati yang menyebabkan gangguan penglihatan. Lalu masuk ke dalam forward chaining. Jadi forward chaining ini adalah metode yang kita gunakan dalam penelitian ini, yang dimana metode ini adalah metode pengumpulan fakta untuk mencapai sebuah kesimpulan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Akbar dengan NIM 22051766038. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data dilakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama ada observasi dilakukan di rumah sakit untuk mengamati proses diagnosa penyakit mata. Kegiatan selanjutnya ada wawancara dengan pakar mata untuk mendapatkan informasi tentang gejala dan jenis penyakit mata serta pencegahannya. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem. Berdasarkan pengetahuan dari wawancara dengan pakar mata, sistem berbasis mesin inferensi dirancang untuk memproses data pengguna dan mencocokkan gejala dengan aturan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan diagnosis dan memberikan rekomendasi penanganan awal. Selanjutnya di sini ada implementasi algoritma sistem pakar. Di sini terdapat diagram konteks. Jadi diagram konteks menggambarkan interaksi sistem informasi dengan lingkungannya. Di sini terdapat gambar yaitu contoh konteks diagram di mana sistem berinteraksi dengan user dan pakar. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rizky Maulana dengan akhiran NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian berbagai flowchart, di mana dokumen flowchart menunjukkan hasil logis dalam program atau prosedur sistem. Berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dan dokumentasi, sementara sistem flowchart menggambarkan alur pekerjaan secara keseluruhan, menjelaskan urutan prosedur yang ada dalam sistem, dan menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Nah, untuk sisi sebelah kanan, kita bisa lihat yaitu adalah sistem flowchart lama, di mana pasien memulai sesi dengan mendatangkan pakar, lalu pakar menginput data pasien dan menghasilkan diagnosa, di mana dari diagnosa ini menghasilkan hasil diagnosa yang akan dilihat oleh pasien, dan sistem pun selesai. Lalu untuk selanjutnya adalah flowchart alur sistem, di mana user memulai sesi dengan login, di mana selanjutnya akan masuk kepada sistem untuk memvalidasi dan mengecek. Jika validasi diterima, maka akan lanjut ke gejala, namun jika ditolak akan kembali ke halaman login.
Untuk gejala sendiri, ketika user sudah memasukkan gejalanya, lalu akan diproses di sistem dengan mendiagnosa, lalu akan menghasilkan hasil diagnosa. Sementara untuk pakar sendiri, hasil diagnosa akan menjadi laporan hasil diagnosa dan sistem pun selesai. Lalu ada flowchart sistem komputasi di mana saat memulai sesi halaman user akan ke halaman registrasi untuk menginput data, lalu setelahnya akan login. Jika login berhasil, maka akan dilanjutkan ke proses diagnosa, namun jika login gagal, maka akan kembali ke halaman login. Nah, jika proses diagnosa ini berhasil, maka akan masuk ke cek hasil diagnosa dan sistem pun selesai. Nah, lalu ada data flow diagram di mana adalah representasi grafis yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. Jadi menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung, serta interaksi antara berbagai komponen dalam sistem. Lalu ada entity relationship, di mana representasi dari grafis yang menggambarkan komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi lengkap dengan atribut-atributnya. Nah, diagram ini secara sistematis merepresentasikan fakta-fakta dari dunia nyata yang relevan dengan sistem yang sedang dianalisis. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Guranor dengan NIM 2205176027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit mata pada mata kuliah sistem pakar. Pada slide ini menunjukkan halaman login dari aplikasi sistem pakar. Pengguna harus memasukkan username dan password untuk mengakses aplikasi. Sistem ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dapat menggunakan fitur aplikasi termasuk diagnosa penyakit mata. Slide ini menggambarkan halaman data pasien di mana pasien mendata dirinya sebelum dilakukan proses diagnosa. Pada data pasien ini akan digunakan oleh sistem untuk menyimpan informasi dan melanjutkan ke langkah berikutnya dalam proses diagnosa penyakit mata. Dan di sini adalah halaman diagnosa. Pada halaman ini, sistem akan memproses gejala yang sudah diinput oleh pasien untuk memberikan diagnosa awal terkait penyakit mata. Berdasarkan gejala tersebut, sistem akan menghasilkan hasil diagnosa dan memberikan rekomendasi penanganan awal. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazar Syamputra Pratama dengan NIM akhiran 18. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan untuk bagian kesimpulan. Oke, jadi sistem pakar diagnosa penyakit mata berbasis forward chaining dalam penelitian ini berhasil melakukan diagnosis awal untuk berbagai penyakit mata, seperti katarak, glaukoma, dan retinopati. Berdasarkan gejala yang diinput pengguna, sistem ini memberikan rekomendasi awal yang sesuai dan bekerja secara efisien, mendukung masyarakat dengan akses terbatas ke layanan spesialis seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya diagnosis dini. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar memiliki potensi sebagai alat bantu medis bagi masyarakat dan dokter, terutama di daerah terpencil. Meskipun terdapat keterbatasan dalam jenis penyakit yang dapat didiagnosis, pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan cakupan sistem, menjadikannya solusi yang lebih adaptif untuk kebutuhan kesehatan mata di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.